Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wulandari, NIM 1906411000008 dari kelas 5A. Di sini saya akan melakukan sebuah pengujian hipotesis pada suatu data menggunakan Microsoft Excel sebagai tugas pengganti UTS pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Terdapat sebuah data tentang pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsinya data ini berdistribusi normal. Yang pertama, kita akan parameter yang akan diuji adalah rata-rata. Kemudian H0 dari data tersebut adalah tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan H1-nya yaitu ada perbedaan pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Taraf kepercayaan pada data ini sebesar 95%, yang artinya data ini memiliki taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Yang pertama, kita menggunakan uji T saling bebas atau independent t-test. Untuk melakukan ini, kita dapat pertama kali menggunakan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data tersebut bersifat homogen atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan uji F, yaitu dengan varian terbesar dikurangi varian terkecil, di mana varian terbesar ini merupakan pembilang atau disebut dengan variabel 1, sedangkan varian terkecil itu sebagai penyebut, sehingga disebut dengan variabel 2. Untuk mengetahui nilai varian terbesar dan terkecil, kita dapat menggunakan rumus dalam mencari variansi pada masing-masing kolom, yaitu pada kolom kontrol atau kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kita dapat menggunakan rumus sama dengan var. Buka kurung, kita memilih dari angka 4 hingga angka 6, tutup kurung, enter. Kemudian yang kelompok eksperimen, kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan var. Buka kurung dari 6 hingga 8. Oke, kita enter. Nah, sudah diketahui bahwa nilai dari variansi dari kelompok kontrol sebesar 4,8, sedangkan dari kelompok eksperimen sebesar 2,4, sehingga kita mengetahui bahwa varian terbesar itu pada kelompok kontrol itu disebut dengan variabel 1, sedangkan untuk kelompok eksperimen karena memiliki nilai lebih kecil kita sebut sebagai variabel 2. Nah, setelah diketahui nilai variansinya dan diketahui manakah variabel 1 dan variabel 2-nya, kita dapat melanjutkan uji homogenitas dengan cara klik menu data, kemudian kita ke data analisis dan kita pilih F-test to sample for variance. Oke. Nah, di sini variabel satunya tadi sudah diketahui bahwa variabel 1 ada pada kelompok kontrol. Kita tinggal bold dari kontrol sampai ke 6. Lalu untuk variabel keduanya itu pada kolom atau kelompok eksperimen. Nah, lalu kita centang label, alfanya sudah benar ya. Taraf signifikan itu dilambangkan dengan alfa bernilai 5% atau 0,05. Kemudian kita bisa menggunakan output range, kita akan letakkan ini di sini. Oke. Nah, ini sudah diketahui nilainya. Dari sini kita dapat melakukan uji homogenitas dengan melihat nilai F, kita bold ganti dengan warna kuning, dan nilai F critical. Lalu nanti kita akan membandingkan. Di sini nilai F sebesar 1,99, sedangkan nilai F critical sebesar 2,44, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini bersifat homogen karena nilai F itu lebih kecil dari F critical atau F tabel. Kita dapat tuliskan di sini bahwasanya 1,9 itu lebih kecil daripada 2,4. Maka data bersifat homogen. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa data ini bersifat homogen, kita akan melanjutkan pada uji T saling bebas atau independent t-test.
Caranya yaitu dengan cara memilih menu data, kemudian data analisis, kita menggunakan t-test to sample assumption equal variance. Mengapa menggunakan equal? Karena data tersebut bersifat homogen, sehingga dikatakan equal. Kita masukkan kembali variabel satunya itu pada kelompok kontrol, kita bold. Nah, kemudian variabel 2-nya pada kelompok eksperimen, kita bold, ya. Kemudian kita tekan label, alfanya benar 0,05 atau 5%. Output range-nya kita letakkan di sini. Tadi variabel satunya itu ada di kelompok kontrol. Nah, di sini kita letakkan di sini. Oke. Nah, sudah terlihat di sini datanya sudah muncul. Kita tinggal menguji apakah H0 diterima ataukah H1 diterima. Untuk mengujinya, kita dapat menggunakan rumus yang ada. Jika min T tabel kurang dari T hitung dan kurang dari T tabel, maka terima H0, atau jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. T tabelnya di sini adalah pada T critical to tell, T tabel. Kita tanda, kita ubah warna menjadi warna kuning agar dapat dibandingkan dengan T start, ya, T hitung atau T start. Kita bedah kuning. Nah, kita dapat melihat bahwasanya nilai T start itu min 2,5 sedangkan T tabel itu min 2,0. Nah, jika sama-sama dalam bentuk negatif, maka nilai T start min 2,5 itu lebih kecil daripada min 2,0. Maka H0 tolak alias terima H1. Nah, di sini maka datanya H0 ditolak atau H1 diterima. Atau jika ingin menggunakan p-value, perbandingan p-value dengan nilai taraf signifikan atau alfa, kita dapat memilih p-value-nya ini, yang p-value to tell. Kita ubah warnanya biru, kemudian alfanya kita tahu nilainya bahwa sebesar 0,05. Jadi di sini dapat tahu bahwa hanya 0,01 atau nilai p-value itu lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak alias H1 diterima. Tolak H0 dan terima H1. Jadi kesimpulannya dari data tersebut bahwa ada perbedaan pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Mengapa ada perbedaan? Karena diketahui bahwa pada data H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya ada pada hasil H1 itu ada perbedaan pada kedua kelompok. Kemudian selanjutnya pada data ini merupakan data kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsinya data ini berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang akan diuji yaitu adalah rata-rata. Kemudian H0-nya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan antara kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan sebesar 95%, sedangkan taraf yang memiliki arti bahwa taraf signifikan atau nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Di sini 0,05%, 5% atau 0,05. Di sini kita akan menggunakan uji T berpasangan atau paired t-test. Caranya yaitu kita tinggal memilih menu data. Untuk uji statistiknya seperti ini. Kita milih menu data, kemudian kita milih data analisis. Karena ini merupakan paired t-test, maka kita menggunakan paired to sample for means. Oke. Nah, di sini variabel satunya kita pindahkan, kita menggunakan ini yang pretest.
data yang pertama kita masuk ke data pretest, kita bold dari sini. Nah, kemudian untuk data variabel keduanya kita menggunakan data post test atau sesudah pelatihan. Kemudian di sini ada labels, benar ya bahwa alfanya sebesar 0,05. Kita output range-nya, kita ini diletakkan di sebelah sini. Oke. Nah, ini sudah ketahuan nilainya masing-masing. Lalu kita akan menguji. Di sini T kritikalnya itu 2,1, kita bold nilainya 2,1. Dan sedangkan T statnya di sini min 5,0. Min 5,6. Kita dapat melihat bahwasanya di sini T critical itu dapat dikatakan sebagai T tabel. Nah, nilai T tabel 2,1 atau kalau dalam bentuk min 2,1, sedangkan T stat atau T hitung itu min 5,6, sehingga di sini dapat diketahui bahwasanya nilai min 2,1 itu lebih besar daripada min 5,6, atau dituliskan min 5,6 itu memiliki nilai lebih kecil daripada min 2,1. Maka menurut di sini maka tolak H0 alias terima H1. Maka tolak H0 alias terima H1. Begitupun jika kita menggunakan perbandingan antara p-value dengan alpha, di mana p-value-nya di sini kita dapat memilih ini. Di sini nilai p-value-nya sebesar 0,0006, sedangkan alfanya sebesar 0,05. Jadi di sini dapat diketahui bahwa 0,06 itu memiliki nilai lebih kecil daripada 0,05. Maka tolak H0 alias terima H1 menghasilkan kesimpulan yang sama seperti jika kita menguji pada T tabel dan T start. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil di sini karena H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga kesimpulannya ada perbedaan antara kemampuan pedagogi guru-guru mata pelajaran IPA di Bangkalan dengan sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.